Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulaika Sanfira. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang teknologi pendidikan sebagai fasilitas belajar pada pendidikan agama Islam. Tugas ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir pada semester 6 ini, yaitu mata kuliah teknologi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Muhammad Rizal Rifai, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknologi pendidikan sebagai fasilitas belajar pada pendidikan agama Islam. Pada zaman sekarang dan pada zaman dahulu itulah sangat berbeda. Kenapa? Pada zaman sekarang pendidikan sangatlah penting, namun pada zaman dahulu pendidikan itu juga penting. Namun apa yang membedakan dari keduanya? Yang pertama, pada zaman dahulu teknologi yang kita gunakan untuk teknologi pendidikan itulah sangat minim. Sedangkan sekarang teknologi pendidikan itu sudah banyak yang diperbarui. Karena pada masa sekarang teknologi pendidikan atau masa belajar siswa itu sangatlah penting dan juga berpengaruh pada pencapaian siswa. Pada zaman saat ini, teknologi itu sangatlah berpengaruh dan harus mengikuti perkembangan zaman. Seperti zaman sekarang yang sudah sangat maju. Apapun dan dimanapun, semua teknologi sudah ada. Termasuk seperti kita mencari sesuatu, tidak harus dari buku. Tetapi melalui handphone, laptop, dan lain-lainnya, kita bisa mendapatkan informasi juga atau materi pembelajaran yang kita cari. Dengan adanya teknologi pendidikan saat ini, diharapkan dapat membantu kita semua untuk memudahkan kita dalam belajar dan menggapai semua yang kita impikan, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada zaman sekarang ini. Lalu, apa itu yang disebut dengan teknologi pendidikan? Mari kita lihat pada slide di atas ini. Adapun pengertian dari teknologi pendidikan yaitu suatu bidang yang menggabungkan prinsip-prinsip pendidikan dengan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Hal ini mencakup penggunaan berbagai alat media dan metode yang dirancang untuk mendukung dan memperbaiki pengalaman belajar. Pada masa saat ini, teknologi pendidikan dapat meliputi perangkat keras seperti komputer, tablet, proyektor, handphone, laptop, dan lain sebagainya, serta perangkat lunak seperti aplikasi pembelajaran, platform e-learning, dan sumber daya digital lainnya. Dan itulah pengertian dari teknologi pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari teknologi pendidikan sebagai fasilitas belajar pada pendidikan agama Islam. Yang pertama, yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, interaktif, dan menarik. Jadi, penggunaan teknologi pendidikan itu bukan hanya sekedar untuk meningkatkan atau membantu kita dalam proses belajar mengajar. Namun, teknologi juga dapat membantu kita untuk lebih menarik, lebih efektif, dan lebih interaktif dalam belajar mengajar kepada siswa. Yang kedua, pendidik dapat menyajikan materi dengan cara yang lebih inovatif, memfasilitasi kolaborasi antara siswa, serta memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber belajar. Yang selanjutnya, dapat membantu dalam penilaian dan pengelolaan proses belajar mengajar. Itulah tujuan dari teknologi pendidikan sebagai fasilitas pembelajaran pada pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari teknologi pendidikan. Apa saja sih fungsi dari teknologi pendidikan itu? Yuk kita bahas pada slide berikutnya. Yaitu seperti yang Anda lihat di atas, ada 3 fungsi dari teknologi pendidikan sebagai fasilitas belajar pada pendidikan agama Islam. Apa saja? Yang pertama, memungkinkan pengembangan pengetahuan dan keterampilan dasar yang lebih efektif daripada metode konvensional. Yang kedua, ada mengajarkan konsep dan keterampilan berpikir pada tingkat tinggi yang tidak dapat dicapai tanpa bantuan teknologi. Yang ketiga, yaitu memudahkan tenaga pendidik untuk mengatur lingkungan belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, teknologi pendidikan itu fungsinya bukan hanya sekedar untuk meningkatkan saja, tetapi juga dapat membantu kita dalam melakukan atau menyesuaikan proses belajar mengajar di dalam kelas.
Itulah fungsi dari teknologi pendidikan. Yang selanjutnya, kita akan membahas dampak dari teknologi pendidikan terhadap proses pembelajaran pada pendidikan agama Islam. Apa saja sih dampak dari pendidikan itu? Dari teknologi pendidikan itu? Yang pertama, yaitu dengan adanya teknologi pendidikan, tentunya para pendidik terbantu sekali untuk melakukan proses pembelajaran. Yang awalnya kita sangat sulit untuk melakukan proses pembelajaran dalam kelas, dengan bantuan dari teknologi pendidikan, kita akan lebih mudah dalam menguasai pembelajaran di dalam kelas. Contohnya, pada zaman dahulu kita tidak bisa menggunakan proyektor hanya untuk memberikan contoh tentang cara berwudu atau cerita Nabi dan lain-lainnya kepada muridnya. Dahulu kita hanya bisa bercerita dan hanya mempraktikkan saja. Namun pada zaman sekarang kita bisa menggunakan proyektor dengan memberikan film yang berjudul tentang sejarah para nabi atau animasi yang memberikan contoh tentang sejarah nabi atau contoh tentang wudhu. Jadi perkembangan teknologi pendidikan ini juga sangatlah penting bagi proses pembelajaran pada zaman sekarang. Itulah penjelasan dari saya tentang teknologi pendidikan sebagai fasilitas belajar pada pendidikan agama Islam. Jadi, jadilah guru yang bermanfaat bagi para muridnya dan dapat memberikan materi yang sangat baik dan ilmu yang bermanfaat dan dapat menggunakan teknologi pada zaman sekarang dengan baik dan benar. Jangan lupa untuk selalu meningkatkan keterampilan dan efektivitas kita dalam pembelajaran di sekolah. Saya Zulaika Sanfira, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam menerangkan atau menjelaskan hal di atas. Cukup sekian dari saya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.